Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Priyatiningsih dari SDN Pulau Gebang 25 Pagi, Cakung, Jakarta Timur. Calon guru penggerak Angkatan 7 akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 6 dasar pendidikan. Yang pertama adalah menuntun. Pendidik dapat menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sesuai dengan trilogi pendidikan, Ingarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangunkarso, Tupuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah kodrat bermain dan merdeka. Kodrat anak adalah suka bermain. Pembelajaran yang dirancang dengan permainan akan membuat anak merasa gembira sehingga membekas di pikiran anak. Berpihak pada anak. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student center, di mana anak menjadi subjek pembelajaran dan pusat pada anak. Yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa atau guru. Anak lahir sesuai kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru adalah menebalkan garis samar-samarnya agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kelima adalah budi pekerti. Tujuan pendidikan adalah adanya perubahan. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Ada cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti, sehingga tercipta keseimbangan atau keselarasan hidup. Yang terakhir adalah petani. Petani adalah tukang kebun kehidupan. Ibarat seorang petani, tugas petani adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik. Tentu saja, beda tanaman akan beda perlakuan. Seperti halnya peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga cara mendidiknya pun berbeda-beda. Berikut refleksi diri saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum dan sesudah mempelajari materi modul 1.1. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar tersebut. Dan saya juga percaya bahwa guru harus serba tahu dan mentransfer ilmu pengetahuan tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus kepada aspek kognitif, hanya pengetahuan saja. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mampu mencapai KKM. Saya juga merasa yakin bahwa pembelajaran terbaik dilakukan di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas saya beranggapan anak akan lebih berkonsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih.
melainkan sebuah kertas yang sudah terisi namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah dibawa ia sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang samar, yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, guru hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak bisa mengubah atau menghapus dasar yang ia bawa sejak lahir. Hanya menebalkan yang baik, menyamarkan yang tidak baik. Dengan mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran guru adalah sesuai teologi pendidikan Tukuri Handayani. Kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan kodratnya anak. Sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif. Mampu menemukan konsep pengetahuan bukan hanya disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, dalam hal ini adalah kodrat anak yaitu bermain, maka anak akan merasa senang. Dan tanpa sadar akan membekas di pikiran anak sehingga tercipta belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan hal yang paling penting, melainkan harus diselaraskan dengan aspek-aspek lain yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini adalah sebagai arahan atau rambu-rambu kepada anak supaya anak sadar bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan budi pekerti akan membentuk manusia yang peduli terhadap lingkungan, membentuk manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa belajar tidak harus melulu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus memiliki korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran. Saya akan mengajak peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa atau student center. Siswa diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugasnya sesuai bakat dan minat, karena setiap siswa itu unik. Saya sebagai guru hanya menuntun dan memfasilitasi. Saya juga akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa rasa nyaman, yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep dalam pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang menjadikan lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan merdeka belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Budi pekerti akan saya tanamkan melalui pembiasaan, baik sebelum memulai proses, dalam proses, dan mengakhiri proses pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun sekolah, lingkungan sekitar, dan orang tua adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.